pemirsa, kembali Lintas Jatim hadir menjumpai Anda di hari ini, Senin 26 September 2016. Selain dua berita utama tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Aprilia Putri, inilah Lintas Jatim selengkapnya. Kita mulai dengan berita pertama, pemirsa. Satu orang tewas dan belasan anggota TNI Angkatan Laut terluka setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan satu truk yang mengangkut anggota TNI AL, satu truk mengangkut pekerja pengecat jalan, dan bus mini Patas Rukun Jaya, jurusan Blitar, Surabaya. Ramatul, 35 tahun, warga Kabupaten Jember ini masih berada di kolong truk dalam kondisi tewas mengenaskan. Korban merupakan seorang pekerja pengecat jalan yang sedang bekerja saat kecelakaan beruntun terjadi. Kecelakaan berawal saat bus mini Patas Rukun Jaya AG 7129 US yang melaju kencang dari Blitar menuju Surabaya mencoba mendahului kendaraan lain dari lajur kiri. Sesampainya di lokasi kejadian, ternyata di depannya sedang berhenti truk pengecat jalan dan tabrakan hebat pun terjadi. Truk pengecat jalan sempat menabrak tembok SMPN 2 Trowulan. Setelah menabrak truk pengecat jalan tersebut, bus mini Rukun Jaya mencoba membanting setir ke kanan, namun menabrak truk yang mengangkut puluhan anggota TNI Angkatan Laut hingga terguling. Akibat kecelakaan, satu pekerja pengecat jalan tewas dan belasan anggota TNI AL terluka. Proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 1 jam karena posisi korban terjepit. Setelah truk diangkat beramai-ramai oleh warga, korban akhirnya dapat dievakuasi. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Sedangkan belasan anggota TNI AL dibawa ke Rumah Sakit Sakinah, Soko, Mojokerto. Ya waktu itu kan lagi ini loh, dari nama cat. Cat. Terus nggak tahu yang itu Rukun Jaya sama motornya apa ini tentara ini nabrak ini. Saya tuh akhirnya sudah tabrak dia sadar. Oh gitu. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas dari Jombang menuju Surabaya dan sebaliknya macet total karena dua truk berada di tengah jalan. Arus lalu lintas kembali lancar setelah proses evakuasi selesai. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 5 desa dan 2 kelurahan di Sampang, Madura terendam banjir hingga 1 meter kemarin, membuat kota Sampang nyaris lumpuh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, banjir musiman ini disebabkan meluapnya Sungai Kemuning setelah diguyur hujan deras. Banjir hampir setinggi 1 meter merendam jalan-jalan utama di kota Sampang Minggu siang. Praktis akibat banjir, aktivitas warga lumpuh. Jalan-jalan kota yang biasanya ramai oleh kegiatan masyarakat kini lumpuh, apalagi arus banjir cukup deras. Semua toko terpaksa tutup. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Kemuning yang membelah kota Sampang. Sungai Kemuning tidak lagi mampu menerima debit air setelah wilayah utara Sampang, yakni di Kecamatan Omben dan Karangpenang, diguyur hujan deras seharian. Akibatnya 5 desa dan 2 kelurahan diterjang banjir, yakni Desa Tanggumong, Kamuning, Asean, Panggung, dan Desa Gunung Madah, serta Kelurahan Dalpenang dan Kelurahan Rong Tengah. Banjir akibat meluapnya Sungai Kemuning rutin terjadi setiap tahun, namun tampaknya usaha untuk mengantisipasi banjir masih kurang. Tidak, karena susah mengangkat barang-barang di rumah. Adik sekolah di mana? SMP 3. Sementara itu, jika kondisi cuaca cerah terus berlangsung di kawasan selatan Sampang, banjir kemungkinan akan segera surut. Meski demikian, warga harus tetap siaga dan kerja keras untuk membersihkan sisa-sisa banjir bercampur lumpur. Dari Sampang, Taufik Sarawi, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan lereng Gunung Wilis menyebabkan longsor di wilayah Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung kemarin. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebuah rumah dilaporkan rusak karena diterjang material longsor. Warga dibantu anggota TNI terus berupaya membersihkan material longsor yang menimbun rumah Warsono di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Terjangan longsor menyebabkan tembok rumah jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Tidak hanya rumah Warsono, longsor juga menimbun panggung yang rencananya untuk pentas seni dalam rangka syukuran bersih desa. Panggung dan tenda rata dengan tanah tertimbun material longsor dari tebing setinggi 30 meter. Menurut warga, setidaknya ada 8 titik longsor di wilayah Pagerwojo. Longsor terjadi setelah lereng Gunung Wilis di Kecamatan Pagerwojo diguyur hujan sejak Sabtu sore. Ini 8 titik, namun ya yang
2 atau yang 4 kecil, tidak seperti yang seperti ini. Ini kan lumayan ini kan, karena memakan dana. Dan untuk yang tertimpa apa saja, Nen? Yang tertimpa rata-rata rumah, ya rumah, ya karena rumahnya mepet dengan tebing. Warga diimbau untuk waspada saat musim hujan seperti sekarang, karena secara geografis wilayah Pagerwojo termasuk wilayah rawan terjadi longsor. Dari Tulungagung, Anang Agus Faisal, MNC Media, melaporkan. Masih soal longsor pemirsa, di Ponorogo longsor kian meluas seiring hujan deras yang terus mengguyur. Sejumlah pemilik rumah yang terletak di tepian sungai kini terpaksa mengungsi. Pemerintah berencana merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Hujan deras yang terus terjadi di Ponorogo menyebabkan debit air sungai Sekayu terus meninggi. Akibatnya, bibir sungai yang longsor kian meluas. Sejumlah rumah warga yang terletak di tepian sungai kini dikosongkan. Para penghuninya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada sekitar 5 bangunan rumah warga di bibir sungai yang mulai dikosongkan. Warga yang sebelumnya enggan mengungsi, kini semuanya mengungsi karena khawatir sewaktu-waktu jadi korban longsor. Takut. Terus kalau hujan gitu kemana Pak? Ngungsi kemana Pak? Tonggo, mencakruk. Ke tempat yang aman ya? Karena longsor terus meluas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ponorogo berencana merelokasi korban longsor. BPBD bersama pemerintah desa setempat sudah menyiapkan lahan yang akan ditempati bagi 5 keluarga korban longsor. Hujan yang lebat kira-kira hampir 2 jam. Terjadi penggerusan atau longsor pada sungai itu yang mengenai beberapa rumah, terutama 2 rumah itu. Nah, 2 rumah itu memang sangat membahayakan. Mungkin itu nanti akan direlokasi. Longsor akibat hujan deras ini terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukorjo, Ponorogo. Hujan deras menyebabkan tanggul dan bibir sungai tergerus banjir. Akibatnya rumah warga di bibir sungai longsor dan rusak. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan.